Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali kita bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Para bunda rahimakumullah, kembali di sore yang berbahagia ini, majlis kita di dalam majlis fikih wanita atau fikih secara umum. Kita masih ada kaitannya dengan fikih haji dan umrah, yaitu tempat-tempat yang disunnahkan untuk diziarahi di kota Madinah. Para bunda rahimakumullah, kita akan kaji tempat-tempat yang disunnahkan untuk diziarahi, untuk dikunjungi di kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari-saudari rahimakumullah, kota Madinah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim ia mensucikan kota Makkah, dan sungguh aku mensucikan kota Madinah. Inilah dua kota suci di dalam Islam, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Dan sore yang berbahagia ini kita bahas keutamaan dari kota Madinah. Demikian tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita ziarahi di kota Madinah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda, innallaha sammal madinata Tabah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama kota Madinah dengan kota Thaibah. Ya, kota Thaibah yaitu kota yang mulia, kota yang baik. Di dalam hadis yang lain, innal iman la ya'zaru ilal Madinah. Sesungguhnya agama atau keimanan akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'rizu al-hayyah ila hujriha. Sebagaimana ular itu kembali ke dalam lubangnya.
atau kembali ke sarangnya. Para bunda rahimakumullah, inilah dua kota suci, kota Makkah dan kota Madinah. Dua kota yang Allah subhanahu wa ta'ala sucikan. Khusus kota Madinah Allah beri nama Thaibah, yaitu kota yang sangat mulia, yang sangat baik, di mana dua kota ini kota yang dijaga oleh Allah, sehingga tidak ada yang bisa menguasai dua kota suci ini dari musuh-musuh Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dua kota ini sampai pun ketika saatnya Dajjal turun, di mana Dajjal Allah berikan kesempatan untuk muncul di depan umat ini selama 40 hari. Salah satu tanda besar hari kiamat, yaitu 10 tanda, diantaranya terjadi pas sebelum tegaknya hari kiamat. Salah satu tanda besar tersebut adalah keluarnya siapa? Dajjal. Ya, munculnya Dajjal. Dan Dajjal Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur 40 hari. Satu hari yang pertama itu seperti 1 tahun lamanya. Satu hari pertama ketika Dajjal sudah muncul, maka satu hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Satu hari yang kedua itu seperti lamanya seperti 1 bulan. Kemudian satu hari yang ketiga itu seperti 1 pekan. Hari yang keempat sampai dengan hari ke-40 sama seperti hari-hari biasa. Ini ya para bunda rahimakumullah, itu munculnya Dajjal. Dajjal Allah berikan kekuatan sehingga disebut oleh para pengikutnya sebagai Tuhan, ya, karena bisa menghidupkan yang sudah mati, bisa menurunkan hujan, bisa menjadikan tanah tandus menjadi subur, demikian tanaman yang sangat subur menjadi tandus. Ya, Dajjal bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit. Maka fitnah Dajjal itu sampai tingkatan seperti Tuhan. Wa innallaha inna Dajjal a'war wa innallaha laisa bi'a'war. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal itu buta 1 mata, dan sesungguhnya Allah tidak buta. Tuhan tidak buta. Maka pengikutnya Dajjal itu menganggap Dajjal itu Tuhan. Orang-orang yang beriman mereka bisa membaca di dalam jidatnya tertulis kafir, matanya buta 1, tapi sangat hebat seperti Tuhan, bisa menghidupkan yang sudah mati, bisa membuat binatang-binatang yang gemuk langsung menjadi kurus. Iya, sebaliknya binatang-binatang yang kurus bisa langsung menjadi gemuk. Ia memiliki kekuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti angin, sehingga tidak ada tempat di muka bumi kecuali semuanya didatangi Dajjal, kecuali apa tadi? Kota suci Makkah dan Madinah. Ini dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah. Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah, Dajjal tidak bisa masuk kota Makkah, dijaga oleh para malaikat. Dajjal tidak bisa. Tapi penduduk Makkah, penduduk Madinah, orang-orang munafik, para pendosa, mereka yang keluar dari kota Madinah, mereka yang keluar dari kota Makkah untuk mendatangi Dajjal,
untuk mendatangi Tuhannya, mendatangi Dajjal. Ya, sehingga ini yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis tadi, sesungguhnya Madinah ya akan kembali keimanan padanya sebagaimana ular itu kembali ke dalam sarangnya. Maka semua orang-orang yang beriman bertahan di dalam Madinah. Adapun yang tinggal di Madinah dari orang-orang munafik, para pendosa, mereka yang keluar sendiri dari kota Madinah kemudian menjadi pengikut siapa? Pengikutnya Dajjal. Ini para bunda rahimakumullah. Maka sedemikian agungnya kota Madinah, kota Makkah ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas biidznillah tentang kota Makkah ya. Kita sekarang bahas kota Madinah. Kalau kota Madinah yang itu kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Makkah yang itu kotanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Madinah diberkahi dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah diberkahi dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di sanalah sumbernya iman, di sanalah sumbernya Islam ya. Sehingga iman, ketika manusia sudah semakin jauh dari keimanan, dari Islam, nanti akan kembali keimanan itu kuat kembali di akhir zaman di kota Madinah ya. Dan puncaknya ketika Dajjal datang, semua yang kotor, semua hati yang kotor dikeluarkan dari kota Madinah menjadi pengikut Dajjal ya. Ini para bunda rahimakumullah, kalau keadaannya seperti itu, maka buat kita sebenarnya lebih mudah ya gambaran Islam yang benar itu Islam di negeri yang mana, ibu-ibu sekalian? Ya, sumbernya di kota Makkah dan kota Madinah. Para ulama Allah jaga di sana. Para ulama itu sangat banyak di sana. Ya, dan sekarang saja, artinya di masa yang sekarang ini, penduduk Saudi secara umum dan khususnya kota Makkah dan kota Madinah itu kehidupan mereka sangat mulia. Ya, yang namanya anak-anak itu dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Ya, di kota Madinah itu targetnya SMP itu sudah hafal Al-Quran. Jadi SD, SMP berarti 9 tahun belajar ya, itu targetnya sudah selesai hafal Al-Quran. SMA itu tingkatannya sudah memperdalam agama dengan ya sangat mendalam. Kemudian masuk kuliah itu sudah pendalaman lintas madhab ya, dari semua madhab yang ada dipelajari, mana yang paling kuat itu yang diambil ya. Kalau disiplin ilmunya seperti itu ya, bagaimana? Maka demikian banyaknya para ulama di sana. Jadi hafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang wah di sana ya. Hampir semuanya hafal Al-Quran kalau penduduk sana. Ya, para penuntut ilmu di sana hampir semuanya hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Kemarin di bulan Syawal saya berangkat umroh kemarin. Setelah salat duhur selesai salat sunnah, saya duduk di tiang Masjid Nabawi. Tahu-tahu ada yang datang membawa Al-Quran. Assalamualaikum, akhi, saya ingin setor surat Yasin dan surat Al-Hujurat, katanya surat Yasin dan surat setelahnya. Berkehendak, kata beliau. Saya lihat jam, oh waktu makan siang masih panjang. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya pegang Al-Quran, saya simak, beliau mulai menyetor hafalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Terus sampai kemudian selesai, kemudian surat setelahnya sampai selesai. Ya, enggak kenal sama sekali. Baru setelah selesai saya tanya, siapa nama antum? Ya, kata beliau, saya namanya Jamil, katanya. Ismi Jamil, katanya. Dari mana? Saya penduduk asli Madinah, kata beliau. Rumah saya nggak jauh dari sini, mungkin naik mobil sekitar 5 menit 7 menit, katanya. Oh Masya Allah ya. Kemudian kenalan, tukar nomor HP, nomor WA. Alhamdulillah jadi sahabat ya, jadi teman.
tambah setulur katanya. Tapi orang baik gitu ya. Itu penduduknya aja seperti itu, ya para bunda. Penduduk aslinya saja seperti itu. Namanya ngapal Quran, ngulang Al-Quran. Al-Quran sudah dihafal, itu cari orang siapa yang bisa memegang Al-Quran kemudian setor hafalan. Itu biasa di mereka, Masya Allah. Ya, jadi terbayang kalau di sana para ulama, ya di sana gudangnya ya. Sumbernya ilmu ya di sana. Ya, subhanallah. Kalau panjenengan sampai di Masjid Nabawi, majelis-majelis ilmu, kursi-kursi yang diduduki para syekh mengajarkan ilmu itu sangat banyak di dalam masjid. Setelah asar, setelah maghrib, setelah isya itu banyak sekali. Ya, termasuknya setelah subuh. Majelisnya sangat banyak, tinggal pilih. Saya mau belajar tafsir, saya mau belajar tauhid, saya mau belajar akidah, saya mau belajar ya fikih dan seterusnya. Tinggal pilih. Guru-guru kita sangat banyak di sana, Masya Allah. Ya, jadi betapa mudahnya buat kita. Sehingga kalau judulnya mau belajar Islam tapi di negerinya orang-orang kafir, benar tidak para bunda? Sekarang tren ya, belajar Islam di Jerman, belajar Islam di Australia, di mana kota-kota yang di sana. Kalau tanya S2, S3-nya di mana? Dari Jerman. Dari mana? Dari Belanda. Tapi yang dipelajari Islam, kira-kira Islam yang seperti apa yang dipelajari? Ya, ini yang monggo para bunda berhati-hati ya. Kalau ada keluarga beasiswa belajar tafsir, belajar fikih misalnya di Belanda, di ini mungkin dianggapnya keren, tapi itu bukan sumbernya. Ya, sumbernya di kotanya Rasulullah SAW atau kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah, itu sumber yang paling utama. Alhamdulillah Allah jaga. Kota lain semuanya dimasuki Dajjal kecuali kota Madinah dan kota Makkah dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Itu yang kita fahami kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan ada dari umatku ini mereka-mereka yang tegak di atas agamaku. Ya, mereka-mereka yang tegak di atas Islam. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang mengingkari, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi Islam secara khusus Allah jaga ada pada umat ini yang selalu benar di atas Islam, selalu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, selalu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Itu selalu ada sampai datangnya hari kiamat. Ini ya para bunda rahimakumullah. Salah satunya adalah keutamaan kota Madinah. Ya, di mana ini kotanya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah sebutkan iman itu ada di kota Madinah. Iman itu pasti akan kembali ke kota Madinah. Ya, sebagaimana ular itu kembali ke dalam lubangnya, ke dalam sarangnya, maka iman pun pasti kembali ke dalam kota Madinah. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang terasa. Ya, panjenengan yang bisa ziarah ke kota Madinah, insya Allah semuanya pengalamannya sama, bahwa di kota Madinah itu sangat tenang, sangat sejuk, sangat nyaman. Ya, saya sedang di hotel, turun dari hotel naik lift, masuk ketemu orang Arab ya. Kemudian ngobrol, karena saya bisa bahasa Arab ya, karena pernah belajar di sana. Saya bertanya, bisa bahasa Arab dengan fasih, dengan bagus, kata beliau. Saya dulu mahasiswa di sini, Syekh. Baru ngobrol. Sepanjang dari hotel sampai ke masjid, baru pisah di Masjid Nabawi, ngobrol panjang. Ya, saya tinggal di kota Taif. Ya, Taif itu sangat dekat dengan kota Makkah. Tapi saya pribadi kalau pengen ke masjid, saya pilihnya Masjid Nabawi, kata beliau. Saya pilihnya Masjid Nabawi, padahal di Masjidul Haram lebih dekat ya, 1,5 jam sampai. Ya, tapi ternyata milih ke Madinah. Kami dan keluarga memilih ke sini. Ya, mungkin 3 hari, sepekan ya di sini. Kami sangat tenang. Kota Madinah beda dengan kota yang lain. Masjid Nabawi sangat beda dengan masjid yang lain. Masya Allah. Ternyata
penduduk asli saja perasaannya sama ketika sampai di Masjid Nabawi, duduk di Masjid Nabawi, Masya Allah, serasa indah sekali, nyaman sekali. Insya Allah para bunda yang belum ziarah, insya Allah dimudahkan Allah. Allahumma amin ya, bisa ziarah ke sana insya Allah. Inilah kota Madinah. Salah satu yang ada di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi yang mana Rasulullah SAW bersabda, la tasuddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bepergian jauh untuk beribadah di masjid kecuali ketiga masjid: Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, jangan bepergian jauh dalam rangka beribadah pergi ke masjid kecuali hanya 3 masjid. Artinya kalau mengkhususkan dari sini pengen ke Masjid Agung Jawa Tengah misalnya untuk beribadah di sana, boleh tidak seperti itu? Jawabannya tidak boleh, karena hanya 3 masjid yang dibolehkan untuk didatangi dalam rangka beribadah. Mengkhususkan untuk ibadah itu tidak ada kecuali 3 masjid saja. Tapi kalau pergi ke Jawa Tengah, mampir ke Masjid Agung, kemudian sholat di sana, silahkan. Ini tidak mengkhususkan. Tapi kalau dari rumah memang niat Agung yang ada di Jawa Tengah untuk beribadah, untuk baca Al-Quran di sana, untuk sholat di sana, mengkhususkan untuk ibadah, itu yang tidak boleh. Karena yang seperti itu di dalam Islam hanya dikhususkan 3 masjid. Masjid apa tadi? Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan yang terakhir yang di Palestina, Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa. Ini 3 masjid yang boleh khusus. Dari sini kita niat, saya pengen umrah plus ke Masjidul Aqsa, boleh tidak? Boleh, karena di sana tempat ibadah. Ya. Umrah plus misalnya ke Turki misalnya, boleh tidak? Kalau ke Turki sekedar jalan-jalan tidak masalah. Tapi kalau mengkhususkan ibadah di Turki tentu tidak ada dasarnya. Ya, seperti itu. Ini ya para bunda rahimani wa rahimakumullah. Monggo ya, ini ilmu yang kita pelajari ya terkait dengan Masjid Nabawi, kota Rasulullah, khususnya yang pertama adalah Masjid Nabawi. Itu masjid yang dikhususkan di dalam Islam. Hanya ada 3 masjid, ya, hanya ada 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Masjid Nabawi punya keutamaan salatun fi masjidi khairun min alfi shalah fi masiwahu. Salat 1 kali di masjidku, kata Nabi, salat 1 kali di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 100 salat, ya, daripada 1000, mohon maaf, daripada 1000 salat di masjid lain. Jadi salat di Masjid Nabawi 1 kali 2 rakaat salam. Ya, kita salat di masjid sekitar kita, di Masjid Jamasba, di Masjid Agung Bantul, 1000 kali, 1000 salat. Masing-masing 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 1000. Bagusan mana? Lebih bagus yang 1 kali di Masjid Nabawi atau yang 1000 kali di Masjid Agung, Masjid Jamasba misalnya? Masih lebih baik, kata Nabi, khairun, lebih baik yang salat 1 kali di Masjid Nabawi. Masya Allah ya keutamaannya, beripun para bunda, Masya Allah ya, pahala yang luar biasa. Jadi, adapun yang menyebutkan salat arba'in, salat 40 salat, ya, 40 waktu salat, itu tidak ada hadis yang sahih, ya. Tidak ada hadis yang sahih menyebutkan 40 salat di Masjid Nabawi. Silahkan sebanyak-banyaknya. Kalau mampu sampai 40, lebih dari 40 silahkan. Ya, silahkan. Kurang dari itu juga tidak masalah. Jadi
tidak mengkhususkan sampai 40 ini. Ya, ternyata satu sholat itu lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, keutamaan berikutnya adalah di dalam Masjid Nabawi ada rumahnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Kata Nabi SAW, antara rumahku dengan mimbarku itu merupakan taman di antara taman-taman surga. Itu yang sering kita dengar namanya apa para bunda? Namanya raudhah, ya, raudhah. Apa keutamaan raudhah? Raudhah itu tempatnya di mana? Kalau sekarang rumahnya Aisyah, rumahnya ibunda Aisyah itu makamnya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sudah berwasiat agar dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Ternyata Rasulullah meninggal di rumahnya siapa? Di rumahnya ibunda Aisyah. Maka dimakamkan di dalam kamarnya ibunda Aisyah. Maka antara rumah tersebut sampai dengan mimbarnya, Rasulullah SAW, itulah tempat yang disebut taman di antara taman-taman surga. Ada dua makna para bunda rahimakumullah, kenapa dinamakan taman surga. Yang pertama, memang benar-benar di dalam pandangan Allah bahwa tempat tersebut memang itu taman surga. Itu yang pertama. Kalau kita melihatnya yaitu dalam masjid, tempat mimbar tadi itu mimbar yang lama di zaman Nabi. Adapun mimbar sekarang sudah semakin maju, ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Tempat imam juga sudah maju agak ke depan. Tapi antara makam Rasulullah, rumah Rasulullah dengan mimbar, dan mimbarnya masih ada. Nah, ini yang disebut dengan raudhah. Makna yang kedua disebut dengan taman surga, yaitu maksudnya bahwa tempat tersebut nantinya pada hari kiamat itu akan menjadi taman surga. Ya, nantinya akan menjadi taman surga. Maka siapapun yang masuk di situ, sholat, berdoa, berzikir, ya, beribadah, maka sungguh sedang mendekatkan diri pada Allah di taman surga, sedang ada di dalam taman surga. Maka itu keutamaan yang luar biasa. Itu tempatnya tidak terlalu besar, ya para bunda, kurang lebih sekitar ini, ya, halaman kita ini, teras kita ini, segini kurang lebihnya, ya, segini luasnya. Sehingga untuk masuk di situ antara putra dan putri waktunya berbeda. Ya, kemudian juga syaratnya untuk masuk juga antri, ya, antri. Kalau dulu zaman masih pandemi, masih kuat, itu dengan aplikasi, daftar di aplikasi, kalau sudah oke baru bisa menunjukkan untuk antri. Tapi terakhir kemarin, umroh setelah Ramadan kemarin sudah bebas. Yang penting ada kartu sebagai jamaah umroh, ikut ngantri, insya Allah bisa masuk. Namun antrinya lama, ya, harus sabar, kadang sampai 2 jam antri, kadang sampai 3 jam, ya. Tapi nggak apa-apa, pengen ke taman surga, njih mboten? Iya. Ini para bunda rahimani, para rahimakumullah. Kemudian di Masjid Nabawi di bagian pinggir itu ada rumahnya Aisyah, yang di situ ada makamnya siapa tadi? Ada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jasadnya Rasulullah itu masih utuh, ya. Dalam hadis disebutkan ajsadul anbiya la ta'kuluhul ardu. Badannya para nabi itu tidak dimakan tanah. Ya, badannya, jasadnya para nabi itu semuanya utuh,
tidak dimakan tanah. Apalagi Rasulullah sebagai pemimpinnya para rasul, maka semua nabi dan rasul sama, badan mereka dijaga Allah, bahkan tidak dimakan oleh tanah. Ya, para bunda rahimakumullah, tanah ini asal usulnya kita dan itu luar biasa ya. Tanah itu menyelesaikan semua masalah ya. Ketika ada bangkai sapi yang sangat besar, solusinya dikemanakan? Dimasukkan tanah ya, sebulan, 1 tahun sudah habis, sudah tidak bau ya, selesai. Bahkan bangkainya manusia ini sangat busuk ya, karena semua dimakan ya, karena manusia itu makan segalanya, jadi bangkainya juga sangat busuk ya. Tapi kalau sudah dikuburkan, selesai ya, sudah terurai dengan tanah. Ini Masya Allah ya, keutamaan tanah ya. Tapi ternyata kalau itu jasadnya para nabi dan para rasul dijaga Allah, tidak dimakan tanah. Termasuknya orang-orang yang dijaga Allah, banyak ya, kuburan-kuburan yang digali pengen dipindah ya, tulang belulangnya ternyata masih utuh, itu banyak, alhamdulillah ya. Sebagian teman yang jaga di Baqi, di kuburan Baqi, kuburan dekat Masjid Nabawi, nama kuburannya di zaman Rasulullah Baqi ya, yang jaga di sana ternyata juru kuncinya menyaksikan ya, yang bagian mana, kuburan yang mana yang masih utuh ya. Karena setiap 10 tahun itu kemudian dibongkar, kemudian dipinggirkan tulang belulangnya, kemudian dipakai yang lain. Setiap 10 tahun dibuka kembali. Ya, itu sudah hancur ya, 10 tahun itu sudah hancur. Ya, kemudian dipinggirkan, kemudian dipakai yang lain. Lah ini juga sering ada pertanyaan, bagaimana kalau harga tanah kuburan itu mahal, kami tidak mampu beli. Kemudian kuburan kami, keluarga yang sudah lama, kami bongkar, kami buka, kemudian kami pakai, boleh tidak? Apa jawabannya? Boleh. Ya, tulang belulang yang sudah ada dipinggirkan, kemudian sampingnya dipakai, itu boleh. Ya, alhamdulillah. Kalau di kita insya Allah masih murah ya, di Bantul masih murah. Tapi kalau sudah ke kota, apalagi sudah ke Jakarta dan sekitarnya, itu satu paket, satu tanah untuk kuburan itu berapa harganya? Iya, ada yang sampai ya puluhan juta, ada sampai 50 juta, ada yang sampai 100 juta, ya mahal. Iya, sehingga alhamdulillah Islam tidak memberatkan ya, sehingga kalau sudah umur lama, sudah kering, dan saya pernah ikut menggali ya kuburan Mbah Buyut ya, ketika dibongkar, oh sudah, memang sudah tinggal tulang belulang, sudah jadi tanah, tulang pun tinggal sedikit sudah rapuh ya, hampir semua menjadi tanah, tinggal digeser kemudian dipakai di sampingnya. Ya, ini yang penting itu, usahakan kalau satu tempat seperti itu yang mahram ya, yang mahram, jangan orang lain. Laki dengan perempuan boleh kalau mahram, mungkin bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak lakinya masih boleh ya. Tapi kalau orang lain jangan. Kalau orang lain yang bukan mahramnya jangan, kalau dengan satu lubang seperti itu. Ya, ini batasannya. Jadi para bunda rahimani wa rahimakumullah, makamnya Rasulullah itu kemudian wasiat Rasulullah agar Abu Bakar dan Umar juga dimakamkan di samping Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar meninggal, di mana dikuburkan? Di bawahnya sedikit ya. Jadi kalau Rasulullah lurus demikian menghadap ke kiblat, kalau di Madinah itu menghadap ke selatan kiblatnya, kalau kita menghadap ke barat, kalau Madinah kiblatnya menghadap ke selatan. Ya, maka demikian kemudian makamnya Abu Bakar di samping kirinya, lebih ke bawah. Kemudian makam yang ketiga, makamnya Umar juga di bawahnya Abu Bakar sedikit. Jadi tidak lurus ya, tapi agak di bawahnya, agak di bawahnya. Maka kalau kita ziarah kubur, dan ini keutamaannya untuk ziarah kubur di makam Rasulullah SAW, itu nyambung ya antara tadi ke raudhah untuk berdoa, untuk sholat, untuk berzikir tadi, silahkan, itu ada keutamaan, itu raudhah. Dan kurang lebihnya dikasih kesempatan mungkin sekitar 10 menit, 15 menit, selesai langsung gantian rombongan berikutnya.
Ketika keluar itu langsung nyambung dengan melewati makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di hadapan makam Rasulullah, apa yang kita ucapkan? Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, salamnya seperti apa? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Itu seperti salam kita biasanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sambil kita memanggil Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau assalamu alayka anta, assalamu alayka. Kemudian geser ke kanan sedikit, itu kuburannya Abu Bakar. Maka kita mengucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian geser ke kanan lagi, assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, ditambah dengan wa rahmatullah wa barakatuh. Sahabat Ibnu Umar ketika ziarah kubur itu yang beliau ucapkan. Sampai di depan makam Rasulullah mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian geser, assalamu alayka ya Abu Bakrin wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian geser Ibnu Umar, karena itu ayahnya ya, Umar itu ayahnya Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan assalamu alayka ya abatah, wahai keselamatan atasmu wahai ayahanda, wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi mudah ya kita hafalkan mengucapkan salam kepada Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Sahabat yang lain dikuburkan di mana para bunda? Di Baqi. Tadi ada kuburan besar, ya, kuburan yang sangat luas. Ya, dikatakan kuburan itu luasnya 20 hektar ya. Itu kuburan terbesar di dunia. Tidak ada yang lebih besar dari kuburan Baqi. Ya, kuburan yang sangat luas, ya, 20 hektar. Sangat-sangat luas. Di situ lebih dari 10.000 sahabat dimakamkan di situ. Ya, keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, para sahabat, ya, jumlah mereka sampai di atas 10.000 yang dimakamkan di Baqi. Tapi Baqi itu kuburannya sama ya, semua hanya gundukan tanah, dikasih batu satu sebagai tanda itu kuburan. Sudah semuanya seperti itu. Ada tanaman tidak, ada pohon-pohonan tidak? Tidak ada. Kalau sana memang tandus ya, dan memang sengaja tidak ditanam. Karena sekarang Saudi penghijauan ya, pinggir-pinggir jalan itu ditanam dengan mendatangkan tanah yang subur, kemudian ditanam tanaman-tanaman hijau, sudah mulai menghijau. Tapi kalau Baqi itu semuanya tanpa pohon sama sekali. Ya, bersih, tanah begitu saja tanpa ada pohon. Jadi kesan serem tidak ada ya. Di Baqi itu kesannya angker tidak ada ya. Makanya salat 5 waktu ada penguburan. Salat maghrib, salat janazah, kemudian dikuburkan. Salat isya ada salat janazah, setelahnya kemudian dikuburkan. Setelah salat subuh kemudian salat janazah kemudian dikuburkan di Baqi. Jadi Baqi itu terang dengan lampu ketika dipakai untuk penguburan. Jadi masuk di situ setelah isya, setelah subuh itu nggak angker ya, nggak serem ya. Ya, ini karena memang sunnahnya penguburan itu yang seperti apa para bunda? Yang lama atau yang cepat? Yang cepat, kata Nabi, asri'u bil janazati fa in taku khairan fa khairun tuqaddimunahu. Percepatlah untuk menguburkan. Jika janazah itu janazah yang baik, maka sungguh itu kebaikan yang kalian berikan kepada janazah tersebut agar segera menikmati nikmat kubur. Tapi kalau janazahnya janazah yang buruk, maka itu kejelekan yang segera kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Maka sunnahnya cepat atau lambat? Cepat ya, segera. Sebagian tempat di kita pun alhamdulillah ya, di kita sebagian tempat itu penguburan walaupun malam tetap dikuburkan ya. Kalau kita di Bantul secara umum ada tidak penguburan setelah isya? Ada tidak?
Ada. Setelah Isya dikuburkan ada tidak? Oh, COVID, bukan COVID yang biasa. Kalau COVID seayah-ayah ya. Selain dari COVID, biasa tidak menguburkan malam gitu, jam 10, jam 11 malam. Sebagian ya. Oh iya. Itu yang sunnah. Sebenarnya yang sunnah seperti itu segera. Ya. Namun di kita belum terbiasa ya. Tapi kalau kita yang sudah tahu ilmu, keluarga bisa kita kasih paham, tetangga-tetangga juga bisa kita jelaskan, nggak apa-apa, kuburkan malam silahkan. Ya, atau yang nguburkan takut, nggak ya, insya Allah. Ya, kalau saya sudah berapa kali waktu ke Makassar ya, ibu mertua saya itu Makassar, waktu ibu mertua meninggal, ya, itu beliau dikuburkan kurang lebihnya jam 11 malam. Ya, kemudian ada keluarga yang meninggal juga, ya, meninggal misalnya siang hari langsung dipersiapkan, malam langsung dikuburkan. Kemarin ponakan istri meninggal juga, kami ke sana, ya, dipersiapkan, setelah Isya kemudian disolatkan, siap-siap, kemudian ke kuburan, jam 12 malam dikuburkan. Ya, kalau di kota sana udah biasa ya, biasa malam-malam menguburkan itu biasa. Ya, karena memang sunnahnya segera, nggak usah tunggu esok hari, nggak usah. Memang bisa sempat ada yang mampu segera saja, itu yang lebih baik insya Allah. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi ziarah kubur ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian di sampingnya ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, di sampingnya ada khalifah yang kedua, sahabat siapa? Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis yang seperti ini, ternyata hadisnya palsu ya, hadisnya palsu. Seperti man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melaksanakan haji kok tidak ziarah kuburku, maka ia telah berbuat kasar kepadaku. Ini hadisnya palsu ya. Jadi kalau kita sampai di Makkah untuk umrah, untuk haji, kalau pengen ziarah ke Madinah silahkan. Seandainya tidak pun nggak masalah, boleh. Tidak wajib ya. Itu. Kemudian hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah kuburku, maka wajib untuk mendapatkan syafaatku. Ini juga hadis palsu ya. Jadi itu keutamaan untuk bisa ke Raudhah, bisa salat di Masjid Nabawi, bisa ziarah kubur Nabi, itu keutamaan, itu pahala. Tapi tidak sampai seperti tadi. Kalau tidak ziarah maka itu dosa. Ya, kalau ziarah itu dapat syafaat. Ini hadisnya hadis maudhu ya, hadis yang palsu. Ya, ini ibu-ibu, para bunda rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bahas ya pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Masih ada beberapa tempat ya di kota Madinah, insyaallah kita lanjutkan kembali ya. Masih ada Masjid Quba ya. Masih ada Masjid Quba, masih ada tadi Masjid kuburan Baqi. Kemudian ada kuburan para syuhada Uhud yang mati syahid dalam perang Uhud ya. Kemudian ada Masjid Qiblatain ya, masjid dua kiblat. Kenapa dua kiblat? Karena Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis, di tengah salat mendapat wahyu untuk menghadap ke kota Makkah, menghadap ke Ka'bah, sehingga dalam satu salat kiblatnya dua, maka disebut masjid dua kiblat ya, itu Masjid Qiblatain ya. Demikian juga ada Masjid Khandaq ya, Masjid Khandaq. Itu juga beberapa masjid yang memiliki sejarah ya. Ziarah secara khusus untuk Masjid Qiblatain dan tadi tidak dikhususkan, namun dari sisi sejarah mungkin bisa kita pelajari insyaallah. Yes. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali. Allah taala a'lam bissawab. Apakah benar ada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya terompah rambut Rasulullah, katanya disimpan di Museum Magetan.
atau di museum yang lain. Ya, saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, ya, semua yang disandarkan itu peninggalan Rasulullah, bagian daripada peninggalan Rasulullah, itu tidak benar ya. Seperti rambutnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, ya, itu semuanya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Dan yang biasa, ya, yang biasa mengaku-ngaku seperti ini biasanya mereka-mereka yang berlebih-lebihan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mengatakan ini rambutnya Rasulullah. Ya, dari mana bisa dibuktikan bahwa itu rambut Rasulullah? Tentu ya, yang langsung di kota Nabi saja tidak ada yang bilang seperti itu. Kok malah disimpannya di Magetan ya? Ya, jadi kelihatan ya, kelihatan tidak benarnya. Kita yang ziarah ke kota Madinah, ke kota Makkah, tempat lahirnya Rasulullah SAW, itu tidak ada yang seperti itu ya. Sehingga kisah-kisah yang aneh-aneh seperti itu buat kita cukup dengan Al-Quran, itu peninggalan Rasulullah. Kita cukup dengan hadis-hadis Nabi, itu peninggalan Rasulullah. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan sesat untuk selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka itu yang kita pegang. Yang aneh-aneh seperti ini jangan. Ya, katanya itu sandalnya Rasulullah, itu terompahnya Rasulullah, ya, itu bajunya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, itu semua sudah tidak ada, sudah usang, sudah tidak ada. Dan para sahabat tidak ada yang kemudian mengagungkan seperti itu. Ya, sehingga di zaman para sahabat berlanjut zaman berikutnya itu sudah tidak ada. Karena yang dijaga oleh para sahabat, para ulama itu Al-Quran, itu yang dijaga. Hadis-hadis Nabi itu yang dijaga, ditulis dalam kitab-kitab dan sampai pada kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, sehingga cerita-cerita aneh seperti itu, ampun nggih para bunda, tinggalkan, itu khurafat ya. Cerita-cerita khurafat. Ya, dan kita meninggalkan khurafat, tahayul, ya, bid'ah, itu kita tinggalkan. Karena itu tidak ada kaitannya dengan Islam, ya. Demikian, Allah taala a'lam bissawab. Tapi ini memang pertanyaannya penting tadi ya, karena mungkin masih banyak yang meyakini seperti itu ya. Akhirnya semangat sekali dari Jogja, ya, bareng-bareng rombongan katanya pengen lihat rambutnya Rasulullah di Magetan misalnya. Itu masih ada ya. Ya, memang melariskan, akhirnya bisnya laris, ya, bensin laris ya. Ya, tapi caranya tidak benar ya, karena mengada-ada. Ya, Allah taala a'lam. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah kalau ada saudara yang meninggal di kota Makkah saat lagi melaksanakan haji, apakah ia masuk di dalam surga? Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, ya, sebab-sebab masuk di dalam surga itu sangat banyak. Sebab-sebab yang memberikan syafaat itu banyak. Seperti hadis Nabi, ya, barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, hendaklah mati di kota Madinah. Ini hadisnya sahih. Berarti ada keutamaan khusus meninggal di kota Madinah. Ada keutamaan khusus. Ya, maka barang siapa yang mampu, silahkan. Artinya tinggal di sana, atau sering haji, sering umrah ya. Berdoa minta sama Allah, ya Allah, jika engkau wafatkan aku di kota nabimu misalnya, silahkan berdoa. Sahabat Umar berdoa, ya Allah, matikan aku di kota nabimu, di kota Madinah. Benar, Umar meninggal di kota Madinah. Ini ada keutamaannya ya. Sehingga kalau meninggal di sana, bagaimana pihak keluarga? Ikhlas atau harus diterbangkan ke Indonesia?
ya ikhlaskan. Ya, karena itu di kota suci. Dulu ada seangkatan kami yang di kuliah. Ya, beliau teman kita dari sini, dari Indonesia. Di sana beliau terkena kanker darah ya. Terkena kanker darah, sakit, kemudian semakin berat. Ketika sudah ketahuan, tidak lama kata dokter, darah sebanyak apapun dimasukkan rusak lagi. Ternyata sehari setelahnya meninggal. Ketika meninggal kemudian dihubungi keluarganya, alhamdulillah keluarganya juga faham. Ia meninggal di kota Madinah itu keutamaan yang besar, mendapat syafaat Nabi. Iya, maka ikhlas untuk dikuburkan di kota Madinah, dikuburkan di makam Baqi. Setelah selesai sholat maghrib, kemudian disolatkan. Setelah itu kemudian dikuburkan. Masya Allah. Ada ahli hadis di sana, beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kami, yang punya majlis di Masjid Nabawi. Majlisnya itu sangat banyak muridnya. Tapi ketika mendengar muridnya dari Indonesia meninggal, beliau liburkan pengajiannya. Pada maghrib diliburkan. Beliau ikut memakamkan, kemudian mendoakan. Masya Allah, ribuan yang mengantar ke Baqi, ya ribuan mahasiswa semua pada ngikut. Ya, kemudian syekh-syekh yang pada dengar ikut memakamkan dan mendoakan. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, betapa mulianya seorang penuntut ilmu meninggal di sana, kemudian disolatkan oleh orang-orang yang bertauhid, orang-orang baik, bahkan guru-guru ikut menyolatkan dan memakamkan ya, Masya Allah. Jadi kalau meninggal di sana lebih baik ya diikhlaskan, bismillah, itu tempat yang terbaik. Bahkan kita pun kalau bisa berdoa, ya Allah ya, berikan aku karunia untuk bisa meninggal di kota Madinah, di kota Nabimu ya Allah, silahkan. Itu boleh. Dan itu keutamaan. Barang siapa yang bisa, kata Nabi, silahkan meninggal di Madinah. Ya, ini kalau memungkinkan ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah di tempat-tempat yang mulia seperti itu, ya, di tempat-tempat yang mulia seperti itu, tentu menjadi keinginan kita ketika Allah panggil kita semuanya dalam keadaan kita di tempat yang baik, di kota yang baik, di keluarga yang baik, di antara keluarga dan sahabat-sahabat yang baik, insyaallah. Allahumma amin. Tapi masih ada pertanyaan lagi para bunda? Kita cukupkan. Jadi demikian kajian di sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita selesaikan. Dalam satu kajian pengen kita selesaikan tentang kota Madinah ya, tapi ternyata masih ada beberapa pembahasan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Allah taala a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.